Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Adnan Kasofi, SPD MBI, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Communication, dan juga teman-teman semua yang menonton video ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 9 yang hari ini akan memaparkan materi mengenai konvergensi, kontradiksi, dan kolaborasi dalam komunikasi digital. Tolong di next. Pada pemaparan materi hari ini, saya tidak sendiri, melainkan bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Natasha Syakti Arlinda, Nurul Fitriana, dan juga saya sendiri, Tia Almamigah. Nah, next. Untuk pokok pembahasan yang akan kami paparkan pada materi ini akan dimulai dengan konvergensi media dan akan ditutup dengan studi kasus dan juga kesimpulan. Kita langsung di next. Untuk bagian pendahuluan di sini, saya akan menjelaskan mengenai 3 konsep utama yang menjadi dasar dari pembahasan materi. Yang pertama yaitu ada konvergensi. Menurut Jenkins, konvergensi adalah proses ketika berbagai bentuk media seperti cetak, audio, video, internet bergabung dan saling berinteraksi dalam satu ekosistem digital. Sederhananya, konvergensi itu ketika berbagai jenis media seperti TV, radio, koran, dan internet menyatu di satu tempat. Contoh gampangnya, dulu itu kita harus menonton berita di TV. Sekarang, berita TV, koran, bahkan radio ada dalam satu platform YouTube, Instagram, atau portal berita online. Jadi, satu ponsel bisa menggantikan banyak media sekaligus. Yang kedua, di sini ada kontradiksi. Menurut Fass, kontradiksi dalam media digital muncul ketika teknologi menghadirkan dua efek yang saling bertentangan. Jadi seperti di sisi lain itu muncul masalah baru seperti ada hoax, algoritma tertentu, atau data pribadi yang bisa disalahgunakan. Tapi kemajuan digital ini dapat membantu kita di mana juga semua informasi ataupun berbagai macam berita dapat kita akses dengan mudah. Yang terakhir adalah kolaborasi. Menurut Brands, kolaborasi dalam konteks media digital terjadi ketika pengguna terlibat dalam proses produksi konten secara kolektif, terbuka, dan berkelanjutan di platform digital. Sekarang, media digital bukan cuma wadah untuk menampilkan sebuah konten lalu kita pasif dan menonton, melainkan sekarang pengguna dapat ikut terlibat, seperti brand yang membuat campaign dengan komunitasnya, ataupun platform yang membutuhkan user seperti TikTok dan Instagram, di mana semua pihak bisa saling bekerja sama untuk membangun sebuah ekosistem digital. Jadi ketiga konsep ini penting karena dapat membantu kita semua memahami bagaimana media bekerja, bagaimana pengguna terlibat, serta tantangan apa saja yang kedepannya akan muncul dalam ekosistem digital saat ini. Boleh tolong di next. Masuk ke materi pertama, yaitu ada konvergensi media. Menurut Ashir Durbaya, konvergensi media adalah persimpangan media lama dan media baru yang tidak hanya disebabkan teknologi, tetapi juga pergeseran paradigma industri, budaya, dan sosial. Di mana artinya media tradisional seperti radio, televisi, dan koran sekarang tidak lagi berjalan sendiri, tetapi berintegrasi dengan platform digital seperti website, aplikasi, dan media sosial. Selanjutnya, di sini ada elemen utama. Salah satu ahli, yaitu bernama Fleo, menjelaskan bahwa konvergensi media terjadi ketika 3 elemen utama ini saling bekerja dan bekerja sama. Di mana yang pertama yaitu ada computing. Ini menyangkut penggunaan teknologi informasi untuk memproduksi, mengedit, dan mendistribusikan konten. Contohnya, produksi berita yang dulu hanya berbentuk teks, sekarang bisa dikemas dalam bentuk video, infografik, dan dipublikasikan di berbagai platform digital. Yang kedua, elemen kedua yaitu communication networks. Ini adalah jaringan komunikasi yang membuat semua perangkat dan platform bisa saling terhubung. Misalnya jaringan internet, Wi-Fi, dan platform seperti YouTube atau Instagram yang berperan dalam mendistribusikan konten ke audiens yang lebih luas dan lebih cepat. Kemudian, elemen yang ketiga yaitu digitizen content, di mana semua bentuk konten, mulai dari teks, audio, video, sampai gambar, sekarang sudah dapat dimasukkan ke dalam format digital. Karena digitalisasi ini
Konten bisa diproduksi lebih cepat, disebarkan lebih luas, dan diakses melalui perangkat apapun seperti smartphone ataupun laptop. Jadi, secara keseluruhannya, konvergensi media itu terjadi ketika computing atau teknologi informasi, communication networks atau jaringan komunikasi, dan juga digitizen content atau konten digital ini saling berintegrasi, di mana hasilnya adalah ekosistem media akan lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih interaktif dibandingkan media tradisional. Selanjutnya, di sini ada dimensi konvergensi media. Di sini ada dimensi konvergensi media, di mana dimensi konvergensi memiliki 5 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi teknologi, merujuk pada integrasi perangkat, aplikasi, dan platform digital yang memungkinkan distribusi konten lintas media. Yang kedua, dimensi sosial, di mana membahas bagaimana pola interaktif dan konsumsi media berubah dan audiens menjadi lebih aktif, responsif, dan terlibat dalam berbagai ruang digital. Yang ketiga, dimensi ekonomi menggambarkan transformasi model bisnis media, termasuk munculnya monetisasi digital, efisiensi biaya, dan diversifikasi pendapatan. Yang keempat, yaitu dimensi budaya. Dimensi budaya menunjukkan pergeseran budaya populer melalui partisipasi pengguna dalam produksi, remix, dan distribusi konten. Dan dimensi yang kelima yaitu global menekankan bahwa media digital saat ini melampaui batas geografis, memungkinkan pertukaran informasi secara real-time di seluruh dunia dan memperkuat jejaring komunikasi global. Tolong di next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Terima kasih Mega untuk selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada kontradiksi dalam konvergensi. Jadi, konvergensi media memang membawa efisiensi dan percepatan arus informasi, tetapi juga menimbulkan berbagai pertentangan kontradiksi dan peluang kolaborasi yang memengaruhi. Jadi, pada bagian ini terdapat 4 kontradiksi utama yang muncul akibat konvergensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada kontradiksi dengan kebebasan pers. Jadi kontradiksi yang dapat terjadi itu yang pertama ada penurunan independensi redaksi akibat konsentrasi kepemilikan media, isu politik, isu publik penting berpotensi disensor, konten semakin homogen, dan tekanan buzzer dan cancel culture. Contohnya kayak pemberitaan kritik pemerintah yang diperlunak dan jurnalis dipojokkan saat mengungkapkan isu sensitif. Jadi dari kontradiksi tersebut terlihat bahwa konvergensi membuat ruang kebebasan pers semakin sempit karena tekanan ke kepemilikan media, sensor halus, dan pengaruh budaya digital seperti buzzer. Jadi kondisi ini membuat proses pemberitaan menjadi kurang bebas dan lebih rentan terhadap intervensi. Yang kedua ada kontradiksi dengan komersialisasi media. Kontradiksi yang dapat terjadi yang pertama ada media mengejar klik dan algoritma. Kemudian ada judul clickbait atau konten sensasional, ada advertorial terselubung, dan prioritas pada iklan dibanding kualitas informasi. Contohnya kayak berita diubah jadi clickbait dan konten iklan disamarkan sebagai artikel. Jadi hal tadi menunjukkan bahwa konvergensi membuat media semakin dikendalikan pasar klik, algoritma, dan iklan sehingga kualitas informasi sering kalah oleh kepentingan komersial. Akibatnya, konten yang muncul lebih mengejar viralitas daripada kedalaman informasi. Yang ketiga ada kontradiksi akses informasi. Kontradiksi yang dapat terjadi yaitu informasi melimpah tapi tidak semua kredibel, meningkatnya hoax dan misinformasi, echo chamber akibat algoritma, dan polarisasi opini publik. Jadi contohnya kayak penyebaran hoax di media sosial dan pengguna hanya melihat konten sesuai preferensinya. Jadi dari kontradiksi tersebut kita bisa lihat bahwa melimpahnya informasi justru menciptakan kebingungan baru. Hoax, echo chamber, dan polarisasi yang memperlemah kemampuan publik dalam memilah sumber yang valid. Situasi ini membuat akses informasi yang seharusnya merata menjadi tidak berkualitas. Dan yang terakhir, ada kontradiksi regulasi dan etika media. Kontradiksi yang dapat terjadi yaitu regulasi tertinggal dari perkembangan teknologi, kurangnya pengawasan platform digital, etika jurnalistik melemah karena mengejar kecepatan, dan munculnya konten AI dan deepfake.
Contohnya, berita salah karena tergesa dan penyebaran deepfake tanpa regulasi jelas. Jadi, rangkaian contoh tersebut menunjukkan bahwa aturan dan etika belum mampu mengikuti perkembangan teknologi, sehingga penyalahgunaan data dan konten digital semakin sulit dikendalikan. Hal ini menandakan perlunya regulasi yang lebih adaptif dan relevan dengan ekosistem digital masa kini. Materi selanjutnya itu kolaborasi dalam era konvergensi. Jadi, kolaborasi dalam era konvergensi media menggambarkan bagaimana media, tim internal, dan audiens saling terhubung dan bekerja bersama melalui teknologi digital. Kolaborasi menjadi penting karena konvergensi membuat produksi, distribusi, dan partisipasi berlangsung lebih terpadu lintas platform. Dalam praktiknya, kolaborasi ini muncul dalam 4 bentuk utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kolaborasi antar media. Media bekerja sama lintas platform untuk memperluas jangkauan informasi seperti berita TV yang juga ditayangkan di portal portal online. Jadi kolaborasi antar media ini membantu penyebaran informasi menjadi lebih luas dan cepat karena satu konten bisa hadir di berbagai platform sekaligus. Cara ini juga efisien dalam menarik audiens dari lintas media. Yang kedua ada kolaborasi internal. Dalam divisi dalam satu perusahaan media berkolaborasi untuk efisiensi produksi, misalnya newsroom yang membuat teks, foto, dan video dalam satu alur kerja. Jadi di dalam organisasi, kolaborasi internal ini mempercepat proses produksi karena semua tim bekerja terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan satu berita muncul dalam berbagai format multimedia secara serempak. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan audiens, di mana audiens berpartisipasi aktif dalam pembuatan dan evaluasi konten seperti lewat komentar, polling, atau user-generated konten. Jadi audiens tidak lagi pasif, mereka ikut memberi masukan dan bahkan membuat konten yang membantu media memahami kebutuhan mereka. Kolaborasi ini meningkatkan engagement dan kepercayaan terhadap media. Yang terakhir ada kolaborasi pengetahuan dan teknologi, di mana kolaborasi ini media memanfaatkan AI dan teknologi digital untuk mempercepat produksi dan inovasi konten. Contohnya, otomatisasi berita dan streaming real time. Jadi kolaborasi berbasis teknologi ini memungkinkan proses kerja menjadi lebih cepat dan akurat. Penggunaan AI dan data analyze membantu media menghasilkan konten yang lebih relevan dan responsif terhadap tren. Untuk materi selanjutnya akan diserahkan ke rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Natasha. Untuk selanjutnya ada materi terkait interaksi dinamis antara konvergensi, kontradiksi, dan kolaborasi. Tiga hal ini merupakan tiga elemen kunci yang membentuk dinamika utama dalam ekosistem komunikasi digital. Ketiganya tidak berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi dan menciptakan siklus perubahan yang berulang. Konvergensi hadir sebagai pemicu awal transformasi media melalui penyatuan teknologi, platform, dan konten. Namun, proses penyatuan tersebut juga memunculkan kontradiksi berupa ketegangan internal, pertentangan nilai kerja, hingga benturan kepentingan dalam interaksi dalam konvergensi, kontradiksi, dan kolaborasi dapat melalui tiga pola interaksi berikut. Yang pertama itu konvergensi memunculkan kontradiksi. Nah, pada tahap awal, konvergensi mengubah pola kerja media dari struktur tradisional menjadi sistem yang terintegrasi dan multiplatform. Transformasi ini tampak pada meningkatnya tuntutan produksi konten untuk televisi, media sosial, dan portal berita hingga video pendek. Tekanan ini memicu kontradiksi berupa peningkatan beban kerja, perubahan identitas redaksi, serta ketimpangan kemampuan SDM. Lalu yang kedua itu kontradiksi mendorong terbentuknya kolaborasi. Dalam prosesnya, konvergensi media muncul ketegangan seperti meningkatnya tuntutan kerja lintas platform dan keterbatasan sumber daya. Ini mendorong organisasi mencari cara untuk beradaptasi. Kolaborasi kemudian menjadi strategi kunci untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Karena memungkinkan berbagai sumber daya, memperkuat kompetensi digital, dan memperluas jangkauan. Dengan begitu, kolaborasi berfungsi meredakan tekanan konvergensi sekaligus menjaga keberlanjutan organisasi.
Dan yang ketiga, yaitu kolaborasi menciptakan bentuk konvergensi baru, di mana kolaborasi tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap tekanan konvergensi, tetapi juga dapat memicu terbentuknya model konvergensi yang lebih maju melalui kerjasama antar divisi, antar platform, dan atau antar organisasi. Proses produksi, distribusi, dan manajemen konten menjadi semakin terintegrasi. Kolaborasi inilah memperluas Kolaborasi inilah dapat memperluas kapasitas teknologi, memperkaya alur kerja, dan menyatukan praktik kerja yang sebelumnya terpisah, sehingga memunculkan bentuk konvergensi yang baru, lebih kompleks, dan lebih adaptif. Setiap kolaborasi yang tercipta akan menghasilkan struktur konvergensi yang baru, yang kemudian mendorong kebutuhan kolaborasi lanjutan dalam ekosistem media digital. Boleh tolong di next? Baik, selanjutnya ada tantangan dan peluang ke depan dalam komunikasi digital. Perkembangan komunikasi digital membawa perubahan besar terhadap cara media, organisasi, maupun individu memproduksi dan mendistribusikan informasi. Konvergensi teknologi, meningkatnya interaktivitas hingga kolaborasi lintas platform menciptakan peluang yang sangat luas, namun sekaligus memunculkan berbagai kontradiksi tantangan yang harus dikelola secara strategis. Untuk tantangan utamanya sendiri, yang pertama itu ada kesiapan SDM di era konvergensi. Konvergensi digital menuntut SDM yang semakin multi skill. Pekerja komunikasi kini tidak hanya dituntut mampu menulis, tetapi juga memahami editing visual, analisis data, algoritma distribusi, hingga manajemen multiplatform. Tantangan muncul ketika kemampuan SDM tidak sejalan dengan perkembangan teknologi, sehingga terjadi kontradiksi antara kebutuhan kerja modern dan kompetensi yang dimiliki. Lalu tantangan yang kedua yaitu etika, misinformasi, dan keamanan informasi. Meningkatnya arus informasi di platform digital memunculkan masalah etika baru. Kemudahan akses justru membuat publik lebih rentan terhadap misinformasi, bias, dan polarisasi. Fenomena ini menciptakan kontradiksi di mana masyarakat tampak lebih melek informasi, tetapi sebenarnya lebih mudah terjebak manipulasi digital. Tantangan lain termasuk keamanan data privasi dan penyalahgunaan teknologi. Tantangan yang ketiga yaitu ketidakpastian regulasi platform digital. Ekosistem digital berkembang jauh lebih cepat dibanding regulasi. Platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram memiliki kekuatan yang besar dalam distribusi informasi, tetapi belum diatur secara memadai regulasinya. Akibatnya, munculnya ketimpangan antara media tradisional yang diatur ketat dengan platform digital yang jauh lebih bebas. Ini menciptakan konflik kepentingan dan ketidakjelasan tanggung jawab dalam pengelolaan konten digital. Untuk peluangnya sendiri, yang pertama itu lahirnya ekosistem kolaboratif baru. Era digital membuka ruang kolaborasi yang tidak terbatas antara media, konten kreator, komunitas, brand, akademisi, bahkan audiens. Kolaborasi ini menghadirkan model kerja yang lebih fleksibel dan memperkuat proses konvergensi, terutama dalam produksi konten lintas platform. Kolaborasi bukan hanya strategi, tetapi menjadi cara baru untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas komunikasi. Peluang yang kedua yaitu transformasi model bisnis digital. Digitalisasi memberi peluang untuk membangun model bisnis baru seperti subscription, membership, micro payment, monetisasi, platform, dan kolaborasi brand. Media tidak lagi bergantung pada satu sumber pendapatan, melainkan memanfaatkan ekosistem multiplatform untuk menciptakan keberlanjutan bisnis. Dan peluang yang ketiga itu pemanfaatan teknologi AI, AR, dan VR. Perkembangan teknologi imersif dan kecerdasan buatan menciptakan peluang yang besar dalam dunia komunikasi digital. AI dapat meningkatkan efisiensi produksi, personalisasi konten, hingga analisis audiens. AR dan VR sendiri membuka jalan bagi jurnalisme imersif, storytelling interaktif, dan pengalaman pengguna yang lebih mendalam. Ini memperkuat proses konvergensi dengan menggabungkan teknologi, konten, dan pengalaman audiens secara menyeluruh. Boleh tolong next? Selanjutnya ada studi kasus dari majalah Muslim Choice. Nah, majalah Muslim Choice bertransformasi dari media cetak ke digital sebagai bentuk konvergensi untuk menghadapi turunnya minat baca majalah. Namun, proses ini memunculkan kontradiksi internal. Redaksi mengalami kesenjangan kompetensi karena sebagian besar staf lebih terbiasa dengan pola kerja media cetak. Mereka harus beradaptasi dengan kebutuhan produksi digital yang menuntut kecepatan, penguasaan platform online, serta kemampuan membuat konten visual. Selain itu, terbatasnya infrastruktur seperti website, peralatan multimedia,
manajemen konten membuat proses konvergensi tidak berjalan maksimal. Kontradiksi ini juga diperkuat oleh budaya kerja lama yang masih melekat. Pola penerbitan berkala harus diganti dengan produksi konten harian yang mengikuti perkembangan isu digital. Perubahan ini menimbulkan ketegangan karena redaksi belum siap secara mental maupun teknis. Sebagai respon, majalah Muslim Choice membangun berbagai bentuk kolaborasi, baik dengan platform digital maupun komunitas pembaca. Kolaborasi ini membantu memperluas distribusi konten, meningkatkan interaksi audiens, serta mengurangi beban transformasi yang harus ditanggung sendiri. Melalui kolaborasi tersebut, majalah Muslim Choice dapat mempertahankan eksistensinya sekaligus memperkuat proses digitalisasi yang sedang berjalan. Kolaborasi menjadi langkah penting untuk menyelesaikan kontradiksi sekaligus mempercepat terbentuknya model kerja baru yang lebih terintegrasi. Boleh tulang di next. Selanjutnya ada solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh majalah Muslim Choice. Yang pertama itu peningkatan kompetensi SDM. Untuk mengatasi kesenjangan kompetensi SDM, majalah Muslim Choice perlu memberikan pelatihan terstruktur agar staf mampu menguasai keterampilan digital yang dibutuhkan. Redaksi yang sebelumnya terbiasa dengan pola kerja cetak harus dilatih untuk memahami ritme produksi digital, penggunaan tools multimedia, serta strategi distribusi konten di platform online. Nah, ini penting agar proses konvergensi tidak berjalan setengah-setengah dan redaksi dapat beradaptasi lebih cepat dengan tuntutan kerja yang baru. Untuk solusi yang kedua, yaitu penguatan teknologi dan infrastruktur digital. Karena infrastruktur digital majalah Muslim Choice masih terbatas, organisasi perlu berinvestasi pada teknologi yang mendukung proses produksi digital. Website harus diperbarui agar lebih stabil dan responsif, sementara redaksi membutuhkan kamera, software editing, dan sistem kerja terintegrasi untuk mempercepat produksi konten. Infrastruktur yang kuat akan membuat konvergensi berjalan lebih optimal dan mengurangi hambatan teknis dalam proses kerja. Solusi yang ketiga yaitu transformasi budaya kerja organisasi. Resistensi budaya organisasi terjadi karena redaksi masih terbiasa dengan sistem kerja majalah yang terjadwal dan cenderung lambat. Untuk itu, perlu adanya transformasi budaya kerja menuju mindset digital, misalnya melalui briefing harian, alur kerja cepat, dan peningkatan koordinasi antar staf. Perubahan ini membantu tim lebih siap menghadapi dinamika media digital yang menuntut kecepatan dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Untuk solusi yang terakhir yaitu penguatan kolaborasi strategis. Kolaborasi diperlukan untuk meringankan beban transformasi dan memperluas jangkauan majalah Muslim Choice. Dengan menggandeng platform digital, distribusi konten bisa lebih efektif. Bekerja sama dengan komunitas membaca juga meningkatkan engagement. Dan kolaborasi dengan kreator konten membantu menyediakan konten multimedia tanpa menambah beban internal yang berlebihan. Kita di next. Oke, selanjutnya dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurul dan juga Natasha atas penjelasannya. Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu konvergensi, kontradiksi, dan kolaborasi dalam media digital saling terhubung dan memengaruhi perkembangan komunikasi modern. Konvergensi membuat berbagai teknologi dan platform bergabung sehingga mengubah cara media bekerja dan menghasilkan konten. Namun, perubahan ini juga memicu kontradiksi seperti pengaruh kepemilikan media terhadap kebebasan pers, komersialisasi yang menggeser nilai jurnalisme, serta terjadinya perpecahan informasi di masyarakat. Untuk mengatasinya, kolaborasi menjadi langkah penting baik antar media di dalam organisasi maupun bersama audiens yang kini ikut membuat konten. Interaksi dinamis ketiganya terlihat ketika media berkolaborasi lintas platform untuk memperluas jangkauan sekaligus menghadapi berbagai risiko. Dengan demikian, pemanfaatan konvergensi yang bijak dengan mengelola kontradiksi dan memperkuat kolaborasi menjadi kunci untuk membangun ekosistem komunikasi digital yang berkelanjutan. Next. Berikut merupakan beberapa daftar referensi yang kami gunakan untuk materi hari ini. Next. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.